Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 November 2022, Sabtu, Pekan Biasa ke-31, disusun dan dibawakan oleh Frater Carlo Tuga SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul "Waspadalah terhadap bahaya mamon". Paus Fransiskus dalam film yang berjudul Pope Francis, A Man of His Word, pernah berbicara tentang bahaya dari uang, atau dalam bahasa Injil hari ini disebut mamon. Menurut Paus Fransiskus, selama gereja menempatkan harapannya pada uang, maka Yesus tidak ada di sana. Gereja hanya dilihat sebagai LSM yang hanya berurusan dengan amal. Dan itu bukanlah gereja Yesus. Kemiskinan harus menjadi pusat dari gereja seturut terang Injil. Uang atau mamon, apabila salah digunakan, akan menghantar kita pada kejatuhan. Dalam hidup, kita sudah sering melihat ataupun mengalami secara langsung bagaimana uang apabila salah digunakan akan merusak relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan juga lingkungan. Penginjil Lukas pada hari ini memperingatkan kita, sekaligus memperlihatkan kepada kita bahaya dari mengabdi uang. Jika uang menjadi harapan
dan pusat dari kehidupan kita, maka Allah dinomorduakan. Allah akan dilupakan dan uang akan selalu diingat. Dan hal inilah yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada para murid-Nya dan juga kita semua, bahwa Allah tidak menginginkan kita manusia mengagumi uang lebih darinya dan mengabaikan relasi dengan Allah sebagai sumber hidup itu sendiri. Uang semestinya dipakai untuk memuji dan memuliakan Allah dalam banyak bentuk perbuatan baik. Uang adalah media yang dapat dipakai untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah dan bukan sebaliknya, menjauhkan diri dari Allah dan menjadi hamba uang. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih, hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap mamon dan bahayanya dalam kehidupan kita. Ada 3 bahaya atau serangan dari mamon. Pertama, kekayaan. Kedua, kehormatan. Dan yang ketiga, kesombongan. Mamon dalam kehidupan manusia dapat berupa uang yang bisa dipakai untuk mendapatkan apa saja: kesenangan, kenyamanan, kekuasaan, dan sebagainya. Santo Ignatius dari Loyola mengatakan demikian. Iblis akan memakai uang untuk menggoda manusia, untuk mengejar kekayaan, sehingga manusia lebih mudah dibawa pada kehormatan duniawi yang sia-sia dan akhirnya jatuh dalam kesombongan. Terjatuh ke dalam 3 serangan mamon ini dengan sendirinya menghancurkan relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan juga lingkungan. Uang pada dasarnya baik. Sekarang tergantung pada manusia bagaimana menggunakannya secara bijak demi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menghadirkan uang sebagai sarana yang sangat berguna dalam kehidupan kami. Semoga dengan sarana itu kami semakin mengabdi Engkau dalam perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama dan lingkungan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.